Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ditempatkan oleh Allah di posisi yang aman. Masjid Al-Furqan Godean tidak berada di tepi Iran. Ini kalau adanya di tepi Iran atau di Abu Dhabi, di ujung Kuwait, mungkin kita sembunyi di bunker, Pak. Tapi karena kita jauh dari tempat perang, alhamdulillah tetap ramai dan sibuk di Jalan Godean tanpa ada rasa takut. Jadi di Indonesia ini ada enggak metal detektor udara? Nanti kalau ada bom datang terus ditembak gitu. Ada? Punya enggak? Hah? Punya? Enggak ada. Tapi kan aman, Pak ya? Aman, alhamdulillah. Sehingga kita tiap hari kejatuhan hujan. Alhamdulillah. Hujan turun tiap saat, insyaallah. Tanpa ada rasa takut, kekhawatiran. Yang mungkin beberapa saudara kita yang berada di Qatar, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Kuwait, dan beberapa daerah yang lain, mereka dalam kondisi sedang ketar-ketir, khawatir. Indonesia alhamdulillah dalam keadaan aman. Ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan situasi ketakutan semacam ini. Karena kalau nikmat aman ini sudah dicabut, orang tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun dengan tenang. Masih banyak beberapa saudara kita yang mau berangkat umroh, mereka kebingungan, maju mundur, lanjut atau dibatalkan atau reschedule. Maskapainya juga bingung, jamaahnya bingung. Terus jadinya gimana? Ya itulah kalau orang dalam kondisi tidak aman, aktivitasnya akan terganggu. Baik. Semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan besar beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa merasakan indahnya syariat Islam sampai detik ini. Jadi kita mau bahas tentang masalah israf dan sikap berlebihan ketika berbuka puasa. Pertama, saya mau melihat tentang kondisi tubuh kita ini, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, tubuh ini dia seperti menyesuaikan diri sesuai dengan niat yang kita alami. Kalau Bapak Ibu tidak sedang berpuasa, nanti bisa diuji coba pas bulan Syawal. Bulan Syawal tanggal 1. Ya. Jangan sarapan. Cukup minum saja. Minum terus makan kurma sesuai sunnah. Tapi enggak makan nasi. Enggak makan lontong, enggak makan jajan, enggak makan roti. Cukup minum sama kurma. Dah? Selesai sholat, tahan. Kira-kira kuat sampai jam berapa? Jam 10? Jam 11? Terus keliling ke tetangga-tetangga, kuat sampai jam berapa? Mungkin jam 10 sudah gemeteran. Jam 10 itu sudah keluar keringat dingin, ya. Awake rasanya ndrodok, gemeteran. Kenapa? Anda belum sarapan nasi. Wong Jawa nek durung kedemek sego, durung madang. Karena durung madang belum sarapan, dia mungkin gemeteran.
Tapi kondisi ini tidak terjadi saat Anda berpuasa. Jadi kan berpuasa misalnya tangi telat. Begitu bangun tidur jam atau subuh kurang 2 menit. Masya Allah, kedadaban ya. Akhirnya yang dicari apa kalau subuh kurang 2 menit? Segolodeh atau soto. Anda tidak akan kepikiran sayur lodeh, sayur asem, wis diinget tadi malam sudah siap untuk dimakan. Enggak kepikiran itu. Fokus hanya pada air minum. Akhirnya dia enggak sempat apapun, cuman minum air segelas. Begitu selesai minum air, adzan. Sudah enggak sempat makan yang lain. Sampai maghrib kuat enggak, Pak? Kuat? Drodok enggak? Enggak. Ternyata juga enggak gemeteran, enggak keringat dingin, tetap kuat. Masya Allah, tubuh ini menyesuaikan. Karena dia punya niat puasa, maka badan ini menyesuaikan. Walaupun cuman minum air, tapi dia mampu untuk bertahan sampai sore. Begitu maghrib, ya mungkin ngerasa ngeleh, ada ngeleh. Semua orang kalau puasa sih ngerasanya ngeleh. Ada perasaan pengen makan, rasa lapar ada. Tapi tidak sampai dia kemudian gemeteran, badan keluar keringat dingin atau ndrodok, enggak. Karena badan ini menyesuaikan. Hingga kemudian dia maghrib. Begitu berbuka, Masya Allah, di depan meja, di atas meja, bukan di depan meja ya, di depan dia, di atas meja, penuh dengan makanan. Kacang hijau, arem-arem, goreng, kolak, sayur lodeh, opo lengkap kabeh. Lengkap, adzan berkumandang. Dia menikmati pertama kali adalah nyeruput teh. 1 gelas teh. Tidak sesuai sunnah Pak Ustadz. Ini wong Jawa. Nah, kalau gitu kurma, dia ambil kurma, 3 butir kurma. Terus teh. Sudah? Selesai itu ngapain? Dia makan kolak. Begitu makan kolak, terasa sudah kenyang. Sudah Pak, selesai Pak. Ternyata tidak makan seharian, tidak minum seharian, cukup tertutupi dengan semangkok kolak. Dia sudah merasa cukup, wis warak ning masjid. Masalah ada keinginan makan berikutnya, itu hawa nafsu. Kalau sebatas untuk mencukupi kebutuhan dia, hanya mengisi isi perutnya sehingga dia bisa punya tenaga untuk beribadah, kolak semangkok cukup. Tapi karena hawa nafsu yang mendorong, akhirnya dia pengen makan ini, pengen makan ini, pengen makan ini, sampai wetenge blendingen. Sehingga kekenyangan itu karena pengaruh apa? Hawa nafsu. Kekenyangan itu karena pengaruh hawa nafsu. Disinilah kita bisa lihat realitanya. Sebenarnya ketika kita berbuka itu, kita tidak butuh banyak makanan. Kita cukup sedikit makanan. Saya ulangi. Realitanya saat kita berbuka, kita itu tidak butuh banyak makanan. Kita hanya cukup sedikit makanan. Cuman hawa nafsu ini tambahannya. Sehingga orang terkadang memaksakan diri untuk makan yang lebih dari apa yang dia butuhkan. Apa yang kita konsumsi itu melebihi dari apa yang kita butuhkan. Makanya kalau orang misalnya ada acara bukber di hotel, Masya Allah Pak, namanya hotel Pak ya. Di sini ada nasi plus lauknya lengkap. Di sini ada minuman dengan aneka macam minuman, buah-buahan dengan banyak macam buah-buahan. Ada ini, ada ini, ada ini. Sebelum maghrib yang dilakukan apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Begitu adzan maghrib, dia cuma makan 1 mangkok, selesai. Yang lain, karena dia sudah merasa kenyang, sebenarnya dia nggak butuh. Maka kalau sampai seperti ini, sejatinya banyak bagian yang dia tidak perlukan. Nah, disinilah kita akan melihat seorang muslim hakikatnya dia tidak butuh berlebihan. Baik,
Berlebihan itu sendiri jamaah yang dimuliakan Allah dilarang dalam Al-Quran. Terdapat banyak sekali celaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang isinya larangan untuk berlebihan. Berlebihan itu dalam bahasa Arab disebut dengan israf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah, silahkan kalian makan dan minum, tapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bersikap israf. Nah, kebayang nggak misalnya bapak-bapak pulang, begitu sampai rumah ketemu istrinya, lalu istrinya bilang, aku nggak suka sama kamu. Nah, kira-kira gimana? Lara hati nggak? Hah? Sakit. Ibu-ibunya juga sama. Ketika ibu-ibu pulang, tiba-tiba suaminya bilang, aku nggak suka sama kamu. Sakit hati nggak? Sakit. Sakit nggak? Sakit. Kenapa sakit hati? Orang yang kita harapkan cintanya, tapi dia mengatakan nggak suka sama kita. Kita ingin mengejar cintanya Allah, sehingga kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Maka kalau sampai ada kesalahan yang kita lakukan menyebabkan kita tidak dicintai oleh Allah, menunjukkan apa itu, Pak? Ini kesalahan besar. Menunjukkan ini adalah kesalahan besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dalam Al-Quran, seperti apa contoh hamba yang tidak dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang yang bersikap israf. Maka orang yang israf itu dibenci sama Allah. Sehingga kalau kita tidak ingin termasuk di antara orang yang dibenci oleh Allah, waspadalah dengan yang namanya israf. Terus israf itu seperti apa, Pak? Dalam Al-Quran ada tabdir dan ada israf. Ini dua hal yang berbeda. Tentang mubadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang di surat Al-Isra, wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah kamu bersikap tabdir. Jangan kamu bersikap mubadir. Sesungguhnya mubadir itu temannya setan. Orang yang berbuat tabdir atau orang mubadir, ikhwanasy syayatin, kanu ikhwanasy syayatin, mereka ini adalah temannya setan. Disebut sebagai temannya setan, artinya gimana? Status dia dengan setan sama. Sehingga ini temannya ini, berarti apa? Statusnya sama. Hukumnya apa? Bodoh. Ini sebagaimana keterangan oleh para ulama ahli tafsir. Ketika mereka menyebut tentang mubadir adalah temannya setan, kata beliau, disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai temannya setan karena dia hukumnya, statusnya sama. Mubadir adalah temannya setan. Yakni annahum fi hukmihim, maksudnya adalah mereka itu sama sebagaimana setan. Ini keterangan Al-Qurtubi. Wa qauluhu kanu ikhwanasy syayatin ay annahum fi hukmihim idzil mubadzir sa'a fi ifsadin kasyayatin. Orang yang mubadir itu temannya setan, yakni annahum fi hukmihim, maknanya adalah mereka itu sama sebagaimana setan. Sehingga kalau bapak misalnya nyebut si A itu nakal, kalau si B itu koncane, artinya apa? Beliau podo karo si A, sama-sama nakal. 11-12 temannya. Maka ketika mubadir itu disebut temannya setan, kata Al-Qurtubi, yakni annahum fi hukmihim, artinya mereka orang yang mubadir ini satu hukum dengan setan. Baik. Kemudian di sana ada israf.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah kalian bersikap israf. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bersikap israf. Nah, sekarang bedanya apa antara mubadir dengan israf? Saya bacakan keterangan Ibnu Abidin. Ibnu Abidin, beliau mazhabnya Hanafi. Dalam hasyiahnya pernah menjelaskan, annal israfa sarfu syai'i fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang dihalalkan, fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi, melebihi dari batas yang dihalalkan. Saya ulangi. Israf adalah menggunakan sesuatu yang dihalalkan melebihi dari batas yang dihalalkan. Bahasa lainnya berlebihan. Dia memang tidak berdosa ketika makan itu. Itu mubah, halal. Tapi dia melebihi dari batas yang dihalalkan. Artinya terlalu berlebihan. Contoh, Pak. Saat walimah nikah, Masya Allah ya. Orang kalau undangan resepsi pernikahan, yang disenengin apa? Yang disenengi apa? Banyak makanan. Di sini ada sate, sebelah gulai, empal gentong, ini soto, selat Solo, terus apa lagi? Bakso, some, mumbul, terbang kana. Wong jiko sak sendok ditelehne, sak sendok telehne, sak sendok. Terus Pak, berapa piring yang kita gunakan untuk sekali waktu makan itu Pak? Banyak sekali. Kadang setumpuk, pitu, ini kita semua yang pakai. Masya Allah. Belum lagi nanti es krim. Pada es krim, Fanta. Terus ganti Coca-Cola. Masya Allah. Melbu weteng kabeh itu. Sisa-sisa kadang banyak. Wat tabdzir, lalu beliau mengatakan, sedangkan mubadir adalah sarfu syai'i fi ma la yanbaghi, menggunakan harta untuk tujuan yang tidak benar. Sehingga dia menggunakan harta tapi untuk sesuatu yang haram. Misalnya beli paket dipakai untuk nonton yang enggak benar. Duit dipakai untuk dolanan yang enggak benar. Itu semuanya tabdir. Maka tabdir definisinya adalah menggunakan harta untuk kegiatan yang haram. Kalau israf, menggunakan harta untuk kegiatan yang halal melebihi dari batas halal. Baik. Terus bentuk israf bagaimana Pak? Bentuk israf di sini ada dua. Yang pertama adalah memenuhi setiap keinginan yang diinginkan oleh hamba. Memenuhi setiap keinginan yang memenuhi setiap apa yang diinginkan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifatnya ibadur rahman adalah orang yang ketika mengeluarkan harta mereka tidak israf dan tidak pelit, tidak berlebihan dan tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan. Sehingga tidak berlebihan dan tidak pelit. Ada satu keterangan yang pernah dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Beliau menyebutkan penjelasan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di situ dinyatakan, kafa sarafan alla yashtahi ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa'akala.
Cukuplah seseorang itu disebut israf. Cukuplah seseorang itu disebut berlebihan. Setiap kali dia menginginkan sesuatu, langsung dikejar, dia beli, kemudian dia makan. Nah, itu disebut apa? Israf. Ning Bantul ono sate enak. Nah, langsung guduk-guduk ning Bantul. Ning Sleman ono soto enak, guduk-guduk ning Sleman. Ning Kulon Progo ono tengkleng enak, ning Kulon Progo. Ayo golek duren. Ning Kali Gesing, ning Kali Gesing. Wah, ning Klaten ono apa meneh? Apa, Pak? Sop enak do ning Klaten, subhanallah. Sehingga dia cuma muter gini golek panganan. Sing ngalor ngidul, sing ngidul ngalor, sing kulon ngetan, sing ngetan ngulon, tabrakan ning tengah. Hanya untuk ngejar kulineran. Mereka yang kadang sibuk menjelang berbuka itu bukan karena pulang kantor. Ngapain sibuk menjelang berbuka itu? Ya? Nyari kulineran. Ayo ning kono jajan ning kono, gurduk-gurduk ngetan, gurduk-gurduk ngalor, ngulon, Masya Allah. Akhirnya jadi macet. Sehingga kadang sampai adzan itu belum sampai tujuan. Kenapa? Hanya untuk ngejar kulineran. Belum lagi yang antri nggawa piring jejer-jejer dawa nggawa piring gitu. Kadang saya juga sendiri heran ya. Orang Jakarta itu kenal banget sama kulineran Jogja. Tanya, Pak Ustadz tahu nggak warung makan ini? Nggak ngerti ya Pak. Loh katanya ini enak ya Pak Ustadz. Saya juga nggak pernah ke situ. Padahal tonggo Pak. Seumur-umur saya belum pernah ke sana. Tapi yang dari Jakarta sudah ngantri di sana. Ya. Saya itu kalau lihat warung kok panjang antriannya gitu ya. Itu paling anti Pak. Masya Allah. Begitu sampai di sana parkirnya ngantri, cari parkir. Habis dapat parkir, cari meja. Mejanya ngantri. Dapat meja, pesan makanannya antri. Masya Allah. Sing digoleki iki ya. Apa yang dicari? Ya. Nah, tolong sudahlah, seperti ini sudah mulai harus dihentikan. Ini kebiasaan yang buruk. Perbuatan yang dibenci oleh Allah disebut oleh Amirul Mukminin. Cukuplah seseorang itu disebut israf. Setiap kali dia ingin sesuatu, langsung dikejar, dia beli, kemudian dia makan. Ngapain harus nuruti seperti itu? Ya pisan-pisan Pak Ustadz, sekali seumur hidup. Ya sesekali Anda juga perlu untuk menolak keinginan-keinginan Anda. Wahai jiwaku, kamu pengen apa? Aku pengen ngerasa lagi. Oh nggak boleh. Pengen apa lagi? Pengen ini nggak boleh. Pengen apa lagi? Nggak boleh, nggak boleh. Kabeh kok ora entuk. Sehingga dia sendiri melarang dirinya sendiri. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tidak harus terlalu sibuk. Memang kau punya alasan. Ya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup tapi daftarnya banyak. Ada 100 kulineran yang belum dikejar. Dengan alasan sekali seumur hidup. Nanti isinya hidup cuma itu Pak. Ngejar kulineran ke kanan ke kiri guys. Masya Allah. Sampai harus keluar kota. Ngapain? Sehingga kadang alasan orang keluar kota apa? Alasan orang keluar kota Pak? Kuliner. Alasan orang keluar kota itu hanya untuk wisata kuliner. Sampai orang datang ke Korea, itu yang dikejar kuliner. Sampai ke luar negeri. Masya Allah. Ada yang ke Malaysia untuk ngejar musangking. Ada yang ke Malaysia untuk ngejar blackton, duri hitam. Ada yang sampai ke sini, subhanallah. Sudahlah, dihentikan semua kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Enggak ada manfaatnya. Seseorang hanya ngejar kulineran, padahal dia harus menghabiskan banyak waktu. Baik, ini israf yang pertama. Israf yang kedua, makan melebihi batas. Ya. Nabi SAW
memberikan arahan kepada kita tentang bagaimana porsi makan yang ideal bagi badan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, coba kita bacakan hadisnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma mala adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi oleh manusia melebihi perutnya. Ngisi wadah apapun hukum asalnya mubah. Tapi ada wadah yang ketika diisi ini statusnya buruk, perutnya. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihasabi ibni Adam akalatun yuqimna sulba. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi makanan yang bisa menegakkan punggungnya. Dia makan dan itu cukup bagi dia untuk bertahan hidup, sudah selesai. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau terkadang cuma makan 3, 4, 5 butir kurma, sudah selesai. Sehari cuma itu, Pak. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha minta sedekah. Aisyah cuma ngasih 1 butir kurma. Kok pelit banget toh Pak Aisyah, Pak? Sedekah kok cuma dikasih 1 butir kurma. Bukan karena pelit. Tapi yang dimiliki Aisyah cuma 2 butir. Sehingga yang 1 butir dikasihkan ke orang itu, yang 1 butir untuk makanan di rumah. Cuman punya 2 butir. Jenengan diparingi kurma ora doyan. Kadang kalau kita berbuka, ada kurmanya nggak di sini? Di sini ada kurmanya. Wonten betul? Wonten. Siap, wonten. Ya. Per orang dikasih berapa? 3. Itu dimakan berapa rata-rata? Makan 1. Makan berapa? 1. Yang 2 bawa pulang, numpuk di rumah. Karena kita belum terbiasa untuk makan kurma. Sehingga kadang kita makan kurma 1, rasanya wis keleginen ya Pak. Sampai teh itu hilang rasa. Kalau lagi karo kurma. Nah, makanya yang bagus begini ya. Makan kurma, tehnya tawar. Nah, sehingga Anda kulum itu kurma terus nyeruput teh. Nah, itu bagus sehingga gulanya tidak berlebihan. Gulanya manisnya pakai kurma. Baik. Fa in kana la muhalata. Kalau tetap maksa harus makan banyak, wah, nek mong kurma 5 ya ora cukup toh Pak Ustaz. Engko kerucukan terus. Fa in kana la muhalata. Kalau tetap harus banyak, fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Maka buat 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 untuk nafas. Nah, kalau kita kan enggak ya. 5/6 isinya panganan tok. Yang 1/6 minum. Akhirnya nafasnya enggak ada, gelegean terus gelegean. Karena nafasnya tidak diberi rongga. Baik. Sehingga lambung kita dipenuhi dengan makanan. Ini contoh israf. Makanya disebut oleh Nabi SAW, dia memenuhi wadah yang paling buruk dalam hidupnya, yaitu dengan cara diisi perutnya dengan makanan. Itulah wadah yang paling buruk untuk dipenuhi manusia. Kadang sudah selesai makan bar maghrib, nanti pulang taraweh, jaburan, mangan. Terus tadarus. Sampai jam 10. Jam 10 mangan. Habis itu tidur. Bangun-bangun jam 3. Ngapain? Madang. Jadi pas Ramadan Anda makan berapa kali? 4 kali. Bar maghrib, bar taraweh, jam 10, sahur. Ping pinten? 4. Makanya rampung Ramadan beratnya, sehingga puasa bukannya berat badan turun, tapi berat badan tambah.
bar madang turu. Jam 10 madang turu. Nanti bar subuh madang, sebelum subuh makan, bar subuh tidur. Akhirnya selesai Ramadan berat badan naik. Nggih Pak, ngaten niku jenengan. Berat badannya naik atau turun? Turun. Berhasil berarti. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Nah, mungkin seperti ini perlu kita kurangi ya. Sehingga bisa jadi ada orang yang selesai Ramadan gula darahnya malah naik. Triglycerid naik. Apalagi banyak potensi kolesterol juga bertambah. Sehingga ketemu hari raya Idul Fitri banyak orang sakit. Itu karena dia nggak ngontrol ketika dia sedang berpuasa. Kita tidak berbicara masalah dari sisi kesehatan. Mungkin dokter lebih paham. Cuman barangkali sebagai saran ya. Ternyata waktu kita ketika Ramadan ada banyak kesempatan untuk berdoa, banyak kesempatan untuk istighfar, tapi kita sia-siakan karena kita terlalu banyak makan. Menjelang berbuka, waktu mustajab untuk apa? Berdoa. Tapi kita sibuk nata makanan. Ketika sepertiga malam yang terakhir, ini mustajab untuk apa? Berdoa. Allah mendekat kepada hambanya. Tapi kita sibuk makan. Selesai makan, udut. Sampai subuh itu belum isapan yang terakhir. Sehingga adzan sudah berkumandang. Kok eman, sak senti, disedot. Sak kenceng-kencengi. Itulah masyarakat di tempat kita. Ya, ini gaya hidup yang sangat tidak sehat. Dan kita arahkan hindari israf. Karena ini justru akan berbahaya bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu saja sebagai saran ya. Saya kira mungkin teori ini juga sudah sering kita dengar, tapi kita tinggal mempraktekannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih Pak Ustadz Ami Nurbait, hafizallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tausiahnya bermanfaat.